Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau menyebutkan manusia digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Yang ketiga, syakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan yang keempat, syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang kami muliakan, setiap manusia menginginkan kehidupannya bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Ingin selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Akan tapi tidak semuanya manusia menyadari, tidak semuanya manusia berpikir bahwa ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam untuk akhirat. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah sebuah lahan dalam rangka untuk menentukan nasib kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila baik kita lakukan di dunia ini, maka di akhirat yang akan kita dapat adalah satu kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Di dunia diberikan kebahagiaan oleh Allah. Semuanya dia punya, harta dia miliki, jabatan ia sandang, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini hampir semuanya dia dapati. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, harta yang banyak, jabatan yang ada pada dirinya, rezeki yang berlimpah pada dirinya tidak menjadikan dia lupa akan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar bahwa harta yang dia miliki adalah sebuah amanah, dan dia juga sadar bahwa di dalam hartanya yang ia miliki di sana adalah hak-hak orang lain, yaitu fuqara wal masakin. Ia juga sadar ketika dia diberikan amanat oleh Allah sebagai pimpinan, dia pun sadar bahwa pimpinan adalah amanat, jabatan ia sandang adalah amanat, maka dia harus melakukan amanah ini dengan benar. Ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi pimpinan, ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi penguasa, maka di sana mentalnya adalah ini adalah amanat yang harus dilakukan dengan adil. Ketika diberikan apapun oleh Allah, diberikan amanat oleh Allah,
dia sadar semuanya ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menjalankan amanat itu benar. Dia menjalankan sesuatu yang diberikan kepadanya dengan benar. Perintah dari Allah ia lakukan. Larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah ia juga tinggalkan. Orang yang seperti ini, biarpun di dunia berlimpah hartanya, rezekinya banyak, sesuatu yang diinginkan terpenuhi, akan tetapi perintah-perintah Allah tetap ia lakukan. Inilah yang disebut orang sa'idun fid dunya. Dunia diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan nanti wasa'idun fil akhirat, dan akhirat sebagai tujuan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kata Al-Imam Ghazali, orang syaqiyun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Dunianya dia tidak diberikan oleh Allah kebahagiaan. Dia serba kekurangan. Dia serba tidak berkecukupan. Ditakdir oleh Allah menjadi orang yang kurang beruntung. Dia ditakdirkan menjadi orang miskin. Ditakdirkan oleh Allah menjadi fuqara. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kemiskinannya, kefakirannya, kekurangannya justru menambah dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinannya yang dia alami, kekurangannya yang dia dapati, justru itu menjadikan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua golongan ini yaitu orang yang beruntung di dunia dan tidak beruntung di dunia, dan ini adalah golongan orang-orang mukmin. Dia dapati kekurangannya, akan tetapi kekurangannya menjadikan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Suhaib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu syarra syakara fakana khairallah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairullah. Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh satu keistimewaan, sungguh satu kemuliaan, dan sungguh satu keajaiban yang dialami oleh orang mukmin. In asabatu syarra syakara fakana khairallah. Ketika ia dapati kebaikan, ketika mendapatkan kenikmatan, kemudian dia mau bersyukur, ketahuilah fakana khairallah, maka itu adalah pahala baginya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairallah. Akan tetapi ketika ia dapati satu musibah, satu ujian, satu kekurangan, kemiskinan ia dapati, kefakiran ia alami, musibah-musibah yang berat ia dapati, kemudian dia mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala ujian dan musibah, maka itu pahala baginya. Dan ini hanya bagi orang mukmin. Oleh karena itu, dari golongan yang dikelompokkan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu an, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, syaqiyun fid dunya, di dunia tidak beruntung, akan tetapi wa sa'idun fil akhirah, akan tetapi dia beruntung di akhirat. Dunianya tidak seberapa beruntung, akan tetapi di akhirat mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah
orang-orang fuqara wal masakin, akan tetapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya, dalam manaqibnya, beliau menyebutkan al-faqir syabir afdhalu minal ghani syakir. Sesungguhnya derajatnya orang fakir yang mau bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada orang yang kaya yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian golongan yang ketiga kata Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya, yaitu sya'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang di dunia diberikan oleh Allah kemuliaan, diberikan oleh Allah kebahagiaan, kesejahteraan, harta dia berlimpah, uangnya banyak, asetnya berada di mana-mana. Akan tetapi semua yang dia dapatkan, harta yang berlimpah, jabatan yang disandangnya, itu bukan dari jalan yang halal. Dia menghalalkan segala cara. Jabatan yang ia peroleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, seperti menyuap dan lain sebagainya. Ditambah lagi, setelah mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan jabatan yang tinggi, justru ia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang disandangnya justru menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, mungkarat ia lakukan. Jabatan sebagai pimpinan yang mestinya itu amanah, yang mestinya itu adalah sebuah amanah dan dia harus berlaku adil di sana, justru dia jauh dari amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Begitu juga harta yang berlimpah menyebabkan dia jauh dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi hingga malam ia sibuk dan sibuk untuk mengurusi harta bendanya. Perintah-perintah Allah sudah dihiraukan. Bahkan di dalam hak-hak dari harta yang ia punya, ia tidak memperdulikan lagi. Apa itu zakat, apa itu sedekah, ia tidak peduli lagi. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang sya'idun fid dunya, di dunianya diberikan kebahagiaan oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat besok dijadikan oleh Allah menjadi orang syaqiyun fil akhirah. Di akhirat mendapatkan ketidakberuntungan, mendapatkan kecelakaan, celaka di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali menyampaikan golongan yang keempat, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia mendapatkan ketidakberuntungan, di dunia celaka, di dunia kurang beruntung, dan di akhirat pun kurang beruntung. Dunia celaka, akhirat celaka. Di dunia tidak diberikan keberuntungan oleh Allah. Kemiskinannya ada pada dirinya. Sehari makan, 2 hari puasa tidak makan. Sehari dapat uang, beberapa hari dia tidak dapatkan uang itu. Pekerjaannya kadang ketemu, kadang tidak. Intinya di dunia tidak mendapatkan keberuntungan. Akan tetapi ketidakberuntungannya di dunia justru menjauhkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, mungkarat tetap dia lakukan. Ibadah kepada Allah dia tidak pedulikan. Sesuatu yang dilakukan justru menjadikan dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu tidak dilakukan. Apapun perintah-perintah Allah tetap dia langgar. Oleh karena itu sekali lagi waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang celaka
di akhirat, apalagi celaka di dunia dan akhirat. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menggolongkan kita menjadi golongan orang yang selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.